Wah, pagi ini, di hari Minggu ini, bertemu lagi dengan Miss Tisa di ibadah Sekolah Minggu Jemaat Bawah Karaeng. Kemarin kita sudah merayakan Natal, yaitu tepatnya di tanggal 25 Desember ya. Nah, semuanya pasti dengan penuh sukacita sudah menyambut kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang Miss yakin semuanya sudah siap duduk yang manis, duduk yang rapi di depan televisi, di depan laptop, ataupun di depan HP-nya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Miss Tisa mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu sama-sama dengan penuh sukacita ya. Semuanya menyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Juga Tuhan tolong Miss kami yang akan melayani kami pada pagi hari ini, baik itu yang akan memimpin pujian maupun yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ada yang masih ingat cerita minggu-minggu lalu? Miss-missnya itu cerita tentang apa? Ayo. Tentang siapa? Tentang kelahirannya siapa? Kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu lahirnya di mana? Apakah di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Bukan ya, tapi di kandang domba ya. Untuk itu Miss semua mengajak kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Kandang Domba Itu Rumahnya. Pangeran itu yang merupakan juru selamat kita dengan menyanyi lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari
Oke, saatnya kita akan membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Untuk itu semuanya siapkan persembahannya ya. Kalau ada waktu bisa dibawa ke gereja. Sambil membawa persembahan kita nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Duduk yang rapi, kita mau berdoa. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Debbie. Oke, semuanya sudah siap untuk berdoa? Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami telah membawa persembahan kepadamu. Tuhan tolong berkati, kiranya boleh bermanfaat untuk pelayanan di sekolah minggu kami maupun di Jemaat Bawah Karaeng. Tuhan juga kiranya mau memberkati yang masih ada pada papa dan mama kami, kiranya dapat digunakan dengan baik. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Debbie. Tuhan tolong berkati Miss Debbie agar dapat menceritakan firman Tuhan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Jadikan kami sebagai anak yang dengar-dengaran, yang mau duduk yang manis, duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya sudah siap dengar cerita? Sudah siap pastinya ya. Nah, silakan duduk yang manis ya. Kalau nanti lagi Miss Debbie lagi bercerita, jangan ada yang jalan-jalan ya. Jangan ada yang kesana kemari, panggil-panggil mamanya atau panggil-panggil papanya ya. Semuanya duduk yang manis, kita dengarkan sama-sama Miss Debbie mau bercerita tentang apa ya. Oke? Silahkan Miss Debbie. Terima kasih Miss Tisa. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak yang sama dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Miss Debbie di sini ya, dalam ibadah sekolah minggu kita. Masih dalam suasana Natal, tentunya di rumah-rumah masih ada kue-kue, masih terpasang juga pohon Natalnya, atau mungkin masih ada yang punya stok baju baru yang belum terpakai. Nah, sebelum kita memulai cerita hari ini, kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, ya. Sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Kami semua diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, berkati ibu guru kami yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, setiap perkataan yang disampaikan semua asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkati pula kami yang ada di rumah yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, duduk tenang, dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami boleh simpan dalam hati kami dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Miss Debbie mau tanya, yang ingat cerita yang lalu? Ada yang ingat? Iya, masih tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus, di mana kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan bagi para gembala. Nah, berita sukacita ini juga tidak hanya didengarkan oleh
para gembala, tetapi juga dikabarkan kepada orang-orang Majus. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak siapa itu orang Majus? Ada yang angkat tangan. Nah, orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang punya pengetahuan yang tinggi, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang baik. Nah, mereka menyadari bahwa kepintaran mereka itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita dapatkan yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan, tetapi karena Tuhan baik, kita diberikan. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka mengetahui peristiwa penting kelahiran Tuhan Yesus hanya dengan melihat bintang. Wah, luar biasa. Dan mereka menyadari bahwa bayi yang lahir ini adalah raja. Raja di atas segala raja. Nah, sebelum melanjutkan cerita firman Tuhan, mari kita simak dulu video yang berikut ini. Di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Di situ berkumpul orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut juga orang Majus. Suatu hari, ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut dan juga senang. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Ternyata sebentar lagi akan lahir seorang raja orang Yahudi di kota Betlehem. Orang-orang Majus itu menyelidiki nubuatan itu dan mereka bisa melihat bintangnya. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem dan melihat bayi, yaitu raja orang Yahudi. Rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Orang Majus tiba di Yerusalem, tetapi Raja Herodes terkejut karena tidak tahu ada raja yang baru lahir. Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi mereka tidak tahu kapan bayi itu lahir. Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang Majus agar kembali lagi ke istana setelah menemukan anak itu. Kemudian orang Majus itu melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Akhirnya bintang itu berhenti di atas rumah Bapak Yusuf, Ibu Maria dan anak itu berada. Lalu orang Majus itu sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Malaikat memberitahu orang Majus agar tidak menemui Raja Herodes yang ingin menangkap anak itu. Nah, bagaimana? Sudah nonton cerita firman Tuhan tadi? Ada berapa orang Majus yang datang melihat lahirnya bayi Yesus? Ada 3 orang. Nah, seperti biasa, buat ibu-ibu yang barusan melahirkan biasanya dikunjungi oleh keluarga atau
kerabat. Nah, biasanya pada saat mereka dijenguk, mereka dibawakan bingkisan atau hadiah atau kado, ya. Pada saat kita lahir juga seperti itu. Yang mengunjungi mama kita itu biasanya membawa bingkisan. Seperti yang dilakukan orang Majus, mereka juga membawa bingkisan buat bayi Yesus. Nah, ada yang masih ingat bingkisan apa yang orang Majus bawa untuk bayi Yesus? Nah, betul. Ada emas, kemenyan, dan mur. Berita kelahiran Yesus ini juga didengarkan oleh Raja Herodes. Dia beritahu kepada orang Majus, pergilah untuk memastikan bahwa kelahiran bayi Yesus itu benar. Ya. Nanti setelah kau tahu, pulang kembali ke saya dan beritahu saya bahwa berita itu adalah benar. Nah, orang Majus melihat mengunjungi bayi Yesus yang lahir ini hanya dengan petunjuk bintang sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka, di mana melihat bayi Yesus yang baru lahir. Tetapi oleh malaikat Tuhan, orang Majus ini diberitahu bahwa kamu tidak boleh pulang melewati jalan yang kamu lalui pada saat kamu pergi, supaya kamu tidak perlu kembali kepada Raja Herodes. Karena Raja Herodes mempunyai niat yang tidak baik terhadap bayi Yesus, karena dia tidak mau selain dia ada raja yang lain. Nah, sementara Tuhan Yesus lahir sebagai raja di atas segala raja. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat kita, dan itu yang disadari oleh orang-orang Majus ini. Jadi meskipun mereka adalah orang terpandang, orang yang berpengetahuan, orang yang pintar, dia tahu bahwa segala pengetahuan yang dia miliki, segala kepintaran yang dia miliki itu asalnya daripada Tuhan. Segala yang kita punyai semua adalah pemberian Tuhan. Nah, buat anak-anak Indria dan anak kecil, kalau hari ini kita bisa membaca itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa menulis itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menolong kita sehingga dari tidak bisa membaca, kita bisa membaca. Dari kita tidak bisa menulis, kita bisa menulis. Dari kita tidak bisa berhitung, kita bisa berhitung dan belajar, ya, khususnya buat anak-anak yang baru memasuki sekolah. Nah, segala yang kita punya asalnya daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini berasal dari kitab Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nah, selengkapnya bisa diselesaikan setelah ibadah hari ini sampai di ayat yang ke-12. Sama-sama yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya dari kitab Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Nah, bayangkan dengan penuh kerendahan hati, orang Majus meskipun dia terpandang, dia tetap rindu untuk menyaksikan sendiri kelahiran bayi Yesus. Dan begitu menjumpainya, dia langsung menyembah bayi Yesus, karena dia sadari bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya, semuanya sudah dengar cerita. Bagaimana ceritanya? Bagus tidak? Bagus ya? Ya, meresponi cerita firman Tuhan, kita nyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya Almasih di waktu
bergerak? Belum ya? Ya, kita ulang sekali lagi pujian ini. Hai siarkan di gunung. Semuanya bisa duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat kita akan dipimpin oleh Miss Debbie. Silahkan Miss Debbie. Nah, saatnya kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat dan berdoa syukur Tuhan Yesus sudah menolong dan menyertai kita sepanjang tahun 2020. Semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, mengucap syukur Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah pagi ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami senantiasa belajar mengucap syukur dan tahu bahwa setiap apa yang kami miliki asalnya daripada Tuhan. Semua yang kami punyai adalah pemberian Tuhan. Kalau hari ini kami bisa melakukan banyak hal, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami dalam segala usaha, pekerjaan, dan keseharian mereka. Kiranya Tuhan menolong, memperlengkapi, memberi kekuatan dan kesehatan. Kiranya mereka senantiasa di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya mereka senantiasa sehat dan bersuka cita, khususnya Tuhan di dalam mendidik dan membesar kami selaku anak-anak Tuhan. Dan kiranya kami pun Tuhan tolong agar dapat menjadi anak-anak yang taat dan membanggakan orang tua kami, terlebih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu guru kami, baik yang di sekolah maupun yang di sekolah minggu, dalam pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, menambahkan hikmat Tuhan, bahkan kesabaran di dalam mendidik kami selaku anak-anak Tuhan, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu yang baru saja menerima hasil belajar kami sepanjang semester pertama. Apapun hasil yang kami terima saat ini Tuhan, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Kalau hasilnya baik, kami bersyukur itu semua pertolongan Tuhan. Kalau kurang baik, kami percaya Tuhan di semester berikutnya kami lebih giat dan lebih rajin lagi belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam kondisi pandemi Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi atas izin Tuhan dan atas izin Tuhan pula kami percaya suatu saat nanti pandemi ini akan berlalu dan kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, baik itu Bapak dan Ibu guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu pun Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, kiranya Tuhan tolong mereka, beri hikmat, kiranya mereka senantiasa diberi kekuatan kesehatan di dalam memimpin bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan buat kota Makassar di tempat ini. Kami berdoa buat teman-teman kami yang kalau saat ini mengalami musibah Tuhan, khususnya banjir, kiranya Tuhan menolong mereka, memberi kesabaran, bahkan kesehatan.
kiranya semuanya dapat dilalui atas pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk ibadah kami hari ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika banyak hal yang kami lakukan sungguh mengecewakan dan menyedihkan hati Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal. Oke, ibadah kita akan segera selesai. Tapi sebelum kita akhiri, kita menyanyi lagu Disatukan oleh Yesus. Doa penutup, semuanya lipat tangan, semuanya tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi ini. Terima kasih kami sudah boleh beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah diceritakan kepada kami, itu semua boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami gunakan di dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Tuhan tolong tuntun dan sertai kami di dalam kami beraktivitas dan dimanapun kami berada. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Selamat Natal semuanya. Selamat menyongsong tahun baru 2021 dan Tuhan Yesus memberkati. Janganlah kita takut
ingatlah selalu